Kita nunggu lebih dari 1 jam. Baik, makasih Pak. Sebenarnya kami sampaikan Pak, pimpinan hari ini sudah tidak tahu kegiatan lain Pak. Alah. Anak muda aja tukang bohong. Ada ini. Oke. KPK busuk. Jadi saudara kita ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi, ini berita yang terbaru, di mana Rizal Ramli atau Lamli, kalau dia itu mengatakan R itu L kan, jadi kita tirukan saja. Rizal Ramli bersama dengan Mbak Amin Rais dan para CS-nya, ya kawan-kawannya, ini kemarin baru mendatangi kantor KPK. Nah, di kantor KPK ini mereka ini bikin gaduh di dalam. Nggak tahu, kalau intinya yang saya lihat dalam videonya, itu mau melaporkan Pak Jokowi. Nah, apa yang dilaporkan ini ya? Dan Rizal Ramli bersama CS-nya ya, bersama sohibnya Mbak Amin Rais CS, ya, ini bikin gaduh di dalam KPK, bahkan memaki-maki salah satu pegawai KPK. Wah. Dan ini kayaknya karena people power sampai saya ini terpengaruh di Rizal Ramli ngomongnya L ya. People powernya gagal. Kemudian isu menuduh ijazah palsu gagal. Apalagi ya banyak sekali kegagalan dalam niat mereka ingin menjatuhkan atau melengsarkan Bapak Jokowi. Nah, saat ini mereka bikin isu, ya intinya itu pasti ingin masuk media, ingin memviralkan, biar tahu rakyat Indonesia bahwasanya seolah-olah Pak Jokowi ini melakukan kesalahan dan mereka menuduhnya korupsi dan melaporkannya ke pihak KPK. Nah, ini langsung datang ke kantor KPK dan bikin gaduh di sana. Langsung aja kita lihat video-videonya. Anak muda aja tukang bohong. Ada yang bisa kami bantu? Ya, Bisa. Kita nunggu lebih dari 1 jam. Baik, makasih Pak. Sebenarnya kami sampaikan Pak, pimpinan hari ini sudah tidak tahu kegiatan lain Pak. alah. Anak muda aja tukang bohong. Ada ini. Oke. KPK busuk. Jadi saudara kita ditolak. Nah ya kan, bikin gaduh ya di KPK. Padahal sudah disambut dengan baik, tapi kok teriak-teriak, ngatain busuk segala. Wah, padahal ya KPK selama ini ya sudah melakukan yang terbaik untuk dalam penegakan untuk melawan korupsi ya, penangkapan yang dilakukan KPK terkait membongkar kasus korupsi. Nah, ini mereka mungkin ingin menggiring opini publik ya. Pak Rizal Ramli tadi disinggung soal nepotisme, contohnya apa sih Pak? Bapak nepotisme di zaman Jokowi apa maksudnya Pak? Ini jadi gimana Pak? Oh, ketemu dulu. Oke, baik Pak. Hari ini Nah, ini mereka mulai bercerita apa ya yang kira-kira dilaporkan oleh para kelompok sakit hati ini mungkin ya bisa dibilang. Tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, tokoh reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko,
mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Safril, siapa lagi? Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti BLBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, Pak Mak juga. Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Lah kan kalau KKN terungkap oleh KPK, ya berarti prestasinya KPK ya sudah bisa mengungkap dan prestasinya kepemerintahan Jokowi ini dengan hukum yang sudah tegas ya, membongkar ya para koruptor ya yang ada di negeri ini. Nah, itu malah merupakan suatu prestasi ya kalau korupsi itu banyak yang terbongkar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan. Lah berbeda mengangkat pejabat dengan anaknya yang terpilih menjadi wali kota Solo, kemudian Medan. Kan mereka kan dipilih oleh rakyat, bukan diangkat oleh Pak Jokowi. Nah, ini masih berjalan proses demokrasinya. Jadi nggak ada unsur nepotisme, nggak ada. Semua warga negara berhak untuk mencalonkan diri, dipilih dan memilih ya. Ada-ada aja ini Pak. Lical. Mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya. Menyerahkan kerajaan. Ya, harta Anda saja yang diserahkan kepada rakyat Indonesia. Berani nggak? Untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah Kemarin mungkin ya, yang di upacara di istana itu mereka mengkritisi juga, padahal Pak Jokowi ini selalu memakai pakaian adat ya, karena ingin melestarikan adat budaya Indonesia, dan semua menterinya juga berbeda-beda pakaian adatnya. Kok malah dikritisi, ini gimana ini ya? Wah. Biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat 1 pengkhianat yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak. Hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya yang bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah, kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, supaya kapok. Di Korea, 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget. 1 melakukan tindakan-tindakan korupsi. Ini artinya Tapi tadi disinggung soal nepotisme kan Pak. Nepotisme. ya. Kemudian Maaf, kamera Pak. rumah
Pak kamera izin. Rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita ketemu bersama nanti ya. Jadi yang tadi disinggung soal nepotisme, contohnya apa sih Pak? Bapak nepotisme di zaman Jokowi apa maksudnya Pak? Ya, nggak bisa jawab dia ya. Ditanya wartawan, nepotisme zaman Jokowi itu yang bagaimana? Nggak dijawab kan? Ini berarti hanya ingin menggiring opini publik ya, menggiring agar rakyat ini apa ya, termakan isu yang dilontarkan mereka ini. Nah, hanya kadrun-kadrun ini yang percaya dengan isu-isu mereka. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia yang puas dengan kinerja Jokowi ya, ini ya nggak mungkin percayalah ya. Kita tonton aja ya, lumayan buat hiburan ya. Ini jadi gimana Pak? Oh, ketemu dulu. Oke, baik Pak. Saya baca pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Ya kalau Rizal Ramli itu nggak jauh beda dengan Rocky Gerung. Misalnya cuma ngecepoh, memaki, mencaci, nggak ada bener. Jokowi diem aja salah, apalagi Jokowi ngomong, kan? Orang-orang seperti ini memang orang-orang barisan sakit hati. Orang-orang yang mungkin pernah dipakai sama Jokowi kemudian diresapel, atau memang ada dari kubu sebelah kemudian kalah, yang tadinya dijanjikan untuk jadi menteri nggak jadi menteri, ya kayak gini, bisanya ngomong doang. Model-model kayak gitu ya rombongannya Rizal Ramli, Rocky Gerung, ya kubu sebelah sana lah, bisanya omong doang. Apa kalau Jokowi mending masih ada jasanya untuk Indonesia. Lalu lu pada apa? Bisanya cuma nyaci maki orang aja. Tobat, Musa udah tua, bentar lagi mati. Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik kita akan turunkan ke posisi 3 tahun yang lalu sehingga cicilan listrik rakyat berkurang 30%, ada uang di kantongnya. Yang ketiga, kita akan stabilkan kebutuhan pokok. Yang keempat, kita akan naikkan kredit untuk UKM dari hanya 18% dari total kredit ke 35% dalam 1 tahun. Terus dengan gampangnya kalian percaya gitu mengurus ekonomi suatu perusahaan aja perlu hati-hati ya kan. Mau itu naikkan barang, harga barang, atau menurunkan harga barang, atau yang lain-lain lah pokoknya. Apalagi membangun ekonomi sebuah negara, pasti punya hitung-hitungan yang matang ya kan. Apalagi Indonesia mata uangnya masih di bawah ya kan. Nggak dengan gampang di mulut aja. Iya, kita turunkan harga BBM, kita turunkan tagihan listrik ya kan, dan lain-lain yang seperti bilangnya tadi. Udah 7 kali loh Indonesia ganti presiden, janjinya gitu aja, turunkan harga BBM ya kan, turunkan harga listrik, kita turunkan ya kan. Rupanya percaya. Kalau aku enggak lah bos, nggak segampang itu percaya dengan omongan manis kayak gitu ya kan. Yang perlu makin maju zaman, makin maju tahun ya, udah nggak sekelas harga bahan pokok aja yang perlu dipertimbangkan ya, pendapatan rakyatnya juga ya kan. Rakyat yang mana, bukan UMKM aja, yang jadi karyawan kah yang atau segala macamnya kek ya kan. Itulah, ini kalau cuma sekedar itu aja ya anak STM pun bisa ngomong. Jadi kalau untuk cita-cita menjatuhkan Pak Jokowi cuma itu aja ya nggak ada yang percaya bos. Nggak tahu lah kalau yang lainnya kan, yang katanya IQ-nya tinggi ya kan, apalagi punya akal sehat ya kan. Nggak tahu lah percaya nggak mereka.
Kalau percaya mungkin perlu dimajukan pola pikirnya ke apa. Miris pidatonya kayak orang gak berpendidikan. Ya mungkin Ngedabrus, kowe ngedabrus. miris pidatonya kayak orang gak berpendidikan. Ya mungkin justru di sini dilihat malah sepertinya kamu yang kurang pendidikan. Bisanya cuma nyinyir. Emang kamu udah berbuat apa sama bangsa ini selain nyinyir? Kalau emang kamu berpendidikan ya maju toh sebagai caleg atau sebagai wakilnya Anies untuk memajukan bangsa ini. Nggak usah nyinyir. Justru dilihat kamu itu yang kurang pendidikan. Bisanya cuma nyinyir, menyalahkan orang aja. Jadi ini yang bernama Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Dulu kau pinjamkan kepada Tumenggung Suratani untuk membunuhku. Sekarang kau pinjamkan kepada Sembara juga untuk membunuhku. Kau licik, pengecut. Jaga mulutmu, Rem. Kau bicara pada anggota dinasti. Berperang denganku, itu berarti kau berperang dengan dinasti. Rumang saku sensi Ram. Iki konten. Dong pora kowe iki. Asik ya punya rakyat yang bener ya. miris pidatonya kayak orang gak berpendidikan. Ya mungkin Kalau Anda merasa pintar dan berpendidikan, dampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Salam waras. miris pidatonya kayak orang gak berpendidikan. Ya mungkin Sing tak pendidikan itu kamu apa siapa? Segerombolan kamu itu mas minta pendidikan. Tahu ndak? Pak Jokowi itu datang ke Malaysia, Singapura, kemana saja dihormatin. Cuma segerombolan kamu itu masih tak pernah ngaku nih. Karena tertutup kebencian kamu itu loh sama Bapak Presiden. Ini loh mas, waktunya Pak Jokowi, tol ini tembus kemana-mana. Jadi besok kalau sudah lunas hutangnya, panen negara mas, anak putu besok menikmatin. Kasihan segerombolan kamu itu mas. Sok kepinteran saja kalian ini. Ide tentang keyakinan. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia akan disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Berbicara tentang agama itu perlu orang-orang yang paham tentang agama dan mumpuni tentang pengetahuan agama. Tidak kemudian menghadirkan orang-orang yang merasa dirinya sebagai seorang profesor tapi dengan logika dungu. Banyak sekarang orang-orang yang sama sekali tidak memahami tentang apa itu eksistensi sebuah agama dan apa itu eksistensi sebagai seorang nabi dalam menyebarkan sebuah agama. Kita tahu bahwa orang-orang yang mendewakan logika atau orang-orang yang berlogika lalu dia melepaskan diri dari tekstual dan kontekstual agama, berarti dia orang-orang yang dungu. Kenapa? Karena antara agama dengan logika kadang tidak sama. Betul bahwa orang yang beragama itu harus berlogika dan berakal, ladina liman aklalah. Tapi tidak semua narasi-narasi agama, tekstual agama diseret pada logika.
Karena logika tidak nutut. Agama itu doktrin, dia bersifat ta'abudiyah, harus diyakini tanpa menggunakan akal pun bisa. Seperti halnya kita melihat ada namanya azab kubur, bagaimana bisa dilogikakan? Isra Mi'raj bagaimana bisa dilogikakan? Karena hanya dengan iman kita bisa menerima. Oleh karena itu, maka menghadirkan profesor, saya ulangi lagi, dengan logika-logika yang dungu, maka tidak akan sambung. Tentang Nabi, dia mengatakan bahwa Nabi diutus itu karena Nabi terdahulu melakukan sebuah kebodohan, melakukan sebuah hal yang melanggar aturan dan melanggar agama. Ada suatu hal yang rusak, kemudian diperbarui dengan Nabi baru. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan besar. Anda tahu bahwa di dalam sebuah surat, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, dan hari ini aku sempurnakan. Kata aku sempurnakan harus dipahami sebagai penyempurna, bukan sebagai pengganti hal yang rusak. Artinya adalah ada penyempurnaan di sana. Inilah kesalahan-kesalahan yang dimiliki orang-orang yang berbicara agama tanpa paham tentang agama. Maka Rasulullah ketika menyampaikan bahwa ada seorang namanya Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Orang yang tidak mampu memahami agama tapi bicara agama. Walaupun dia secara retorika pinter, secara mantek bagus, secara logika bagus, tapi kalau dia tidak mampu untuk memahami agama, tidak paham tentang agama, bagaimana mungkin bisa nyambung? Ini kan hal yang konyol. Merasa dirinya adalah ahli dan cerdas serta logis dalam berbicara, tapi sering mengatakan orang lain dungu dengan kecongkakan dan kebohongan yang luar biasa, jauh dari akhlak agama sebenarnya. Dan ini dilulukan, dijago-jagokan, lalu dianggap sebagai seorang ustadz, masuk di mimbar mereka, di khutbah mereka. Masya Allah, ahlur ra'yi hum dhallal, orang-orang yang logikanya didewa-dewakan tanpa memahami yang lain, maka dia adalah ahli kesesatan, kata Syekh Azhar Nuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim.